Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang relasi dan fungsi, dengan pembahasan menyatakan relasi dan konsep fungsi, domain, kodomain, dan range. Untuk lebih lanjut, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ya. Kalian simak dengan baik dan selamat belajar. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh nih ya, Pak Beni di sini punya dua himpunan. Himpunan yang A adalah himpunan cowok keren di sekolah. Himpunan yang B itu himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, cowok keren ini kan isinya ada Angga, Beni, Charlie, dan Dimas. Sedangkan makanan yang dijual di kantin ada bakso, mie ayam, dan sate. Kalau kita bicara himpunannya aja, ini kan gak ada hubungannya. Angga, bakso, kan gak ada hubungannya. Berarti kita butuh penghubung sehingga dia ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Penghubungnya kayak apa? Contoh nih ya. Misal Angga sukanya makan bakso. Berarti kita hubungkan nih. Angga suka makan bakso. Lalu si Beni suka makannya mie ayam. Lalu Charlie sukanya makan bakso juga. Dan Dimas ternyata suka makan sate. Kalian bisa lihat kan ya? Jadi penghubungnya antara Angga dan bakso tadi adalah kata suka makan. Coba bayangkan kalau kata suka makan ini nggak ada. Jadi Angga bakso, kan nggak ada artinya. Ketika kata suka makan itu ada, baru menjadi berarti. Jadi Angga suka makan bakso. Jadi ada hubungan kan antara himpunan A dan himpunan B. Makanya kata suka makan ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kayak gitu, bisa dipahami ya kurang lebihnya. Nah, untuk menyatakan relasi ini ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, lalu yang terakhir nanti diagram Kartesius. Kita mulai dari diagram panah terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalkan ada kasus, ada 4 orang anak, yaitu Alvin, Keisha, Almira, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Alvin menyukai warna merah, Keisha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Oke, kita mau buatkan hubungan atau relasi dari anak-anaknya ke warna favorit mereka. Langkah pertama, kita buatkan dulu himpunannya. Misalkan, himpunan A itu isinya nama anak-anaknya, himpunan B isinya adalah warna favorit mereka. Kalau kita mau menyatakan relasi dengan diagram panah, setelah kita buat himpunan tadi, kita langsung hubungkan aja anggota di himpunan A ke anggota di himpunan B dengan tanda panah. Contohnya kayak gini ya. Alvin kan sukanya warna merah. Berarti kita hubungkan nih Alvin ke warna merah. Kasih aja tanda panah kayak gini. Oke? Lanjut, Keisha katanya suka warna ungu. Berarti dari Keisha kita tarik ke warna ungu. Lanjut lagi, Almira menyukai warna hitam. Berarti dari Almira ini ke warna hitam. Lalu selanjutnya Rafli menyukai warna merah. Berarti dari Rafli ini kita tarik ke warna merah. Udah kayak gitu aja. Ini udah selesai diagram panahnya. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Sekarang menyatakan relasi dengan HPB. HPB ini apa? Tadi Pak Beni udah sedikit menyebutkan ya di awal-awal. Jadi menyatakan relasi itu salah satunya bisa dengan HPB. Himpunan pasangan berurutan. Oke ya. Jadi ini singkatannya nih. Himpunan pasangan berurutan. Jadi gimana maksudnya? Jadi kita buatkan himpunan yang berisi urutan-urutan antara namanya tadi sama warna favorit mereka. Contohnya kayak gini ya. Cara menulis himpunan kan pakai kurung kurawal. Berarti kayak gini. Oke. Selanjutnya kita buat kurung biasa di dalamnya. Nah, yang disebutin pertama kali yaitu himpunan A-nya tadi. Himpunan A kan isinya nama-nama anaknya. Berarti kita sebutin yang pertama dulu. Jadi si Alvin kan yang pertama. Terus dipisahin sama koma. Komanya siapa? Komanya adalah warna yang disukai sama Alvin. Jadi hubungannya kayak gitu ya. Alvin yang disukainya kan warna merah. Berarti Alvin, merah. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, anggota himpunan A-nya. Setelah Alvin, Keisha. Berarti tulis Keisha. Keisha sukanya warna ungu. Berarti tulisnya Keisha, ungu. Kayak gitu. Terus selanjutnya, Pak Beni tulis di bawah ya karena nggak muat. Tapi harusnya ke samping aja kalau masih muat. Selanjutnya setelah Keisha ada Almira. Almira, dia suka warna hitam. Berarti Almira, hitam. Selanjutnya, orang terakhir adalah Rafli. Rafli sukanya warna merah juga kan? Berarti Rafli, merah. Kita tutup. Nah,
menutupnya karena di awal tadi pakai kurung kurawal, kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Kayak gitu aja himpunan pasangan berurutan. Gampang ya? Oke, cara terakhir untuk menyatakan relasi adalah dengan diagram Kartesius. Masih ingat kan diagram Kartesius? Jadi ada dua sumbu, yaitu yang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ini ya, ini kan biasanya disebut dengan sumbu X. Sedangkan dari atas ke bawah biasanya disebut dengan sumbu Y kan. Nah, tapi ini kan nama orang, berarti kita nggak pakai sumbu X, sumbu Y. Kita kasih nama aja. Himpunan pertamanya kan tadi himpunan nama anaknya, berarti di sini nama anak, kita kasih kode aja anak gitu. Terus dari atas ke bawah, ini kan himpunan warna favorit mereka, berarti kita kasih nama warna aja. Nggak masalah kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya kita plot deh nama-nama mereka. Misalkan di sini nama pertama ya Alvin. Karena space-nya kecil, Pak Beni singkat aja ya ALF. Alvin. Lalu yang kedua Keisha, berarti K. Lalu selanjutnya di sini ada Almira, berarti ALM aja ya. Dan yang terakhir di sini ada Rafli, berarti Raf. Nah, selanjutnya warna favorit mereka itu yang pertama ada warna merah. Lalu ada warna ungu dan ada warna hitam, ya kan? Jadi kita tuliskan aja kayak gini. Selanjutnya, baru kita hubungkan antara anaknya sama warna favorit mereka. Pak Beni ganti warna dulu. Nah, tadi kan Alvin katanya suka warna merah. Berarti ini Alvin, ini warna merah. Nah, berarti di sini nih titik pertemuannya, ya kan? Selanjutnya, Keisha menyukai warna ungu. Berarti ini Keisha. Warna ungu di sini. Berarti titik pertemuannya di sini. Jadi titik relasinya ada di situ, kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami kan? Next, Almira menyukai warna hitam. Almira ada di sini. Dan hitam ada di sini. So, pertemuannya ada di sini, ya. Dan yang terakhir, Rafli menyukai warna merah. Rafli warna merah. Merah di sini tadi kan? Nah, berarti pertemuannya di sini. Udah jadi kayak gini kalau misalnya diminta menyatakan relasinya dengan diagram Kartesius. Bisa dipahami kan? Oke, kita tadi sudah mempelajari cara menyatakan relasi. Ada yang dengan diagram panah, ada yang menggunakan himpunan pasangan berurutan, ada juga yang menggunakan diagram Kartesius. Tapi kan contohnya tadi masih ke kehidupan nyata aja ya, masih umum. Sekarang kita ngomongin ke perhitungan. Pak Beni akan kasih beberapa contoh soal. Yang pertama, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A isinya 121, 144, 169, dan 196. Ke himpunan B isinya 11, 14, dan 15. Adalah yang mana? Oke, di sini Pak Beni gambarkan bentuknya ke diagram panah aja ya. Kita coba lihat. Kalau pilihan yang pertama nih, apakah relasinya setengah dari? Coba kita cek ya. 121 setengah dari siapa di sini? Ada nggak? Apakah 121 setengah dari 11? Nggak mungkin dong ya kan? Kalau kalian cek yang lain juga, nggak ada yang mungkin. Jadi setengah ini pasti salah nih. Terus cek akar dari, apakah 121 akar dari 11? Salah kan? Ada juga 11 yang akar dari 121. Jadi kebalik. Ingat ya, relasi itu nggak boleh kebalik. Oke? Berarti akar dari salah juga. Sekarang faktor dari. Faktor dari itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan pembaginya. Apakah 121 faktor dari 11? Salah. Ada juga kebalikannya ya. Harusnya 11 faktor dari 121. Jadi faktor dari salah juga. Next, berarti jawabannya pasti kuadrat dari. Tapi kita cek ya. 121 apakah kuadrat dari 11? Benar kan? Terus 144 apa kuadrat dari 14? Bukan. Apakah kuadrat dari 15? Bukan juga. Berarti 144 nggak ada temen dong. Nggak apa-apa. Kan relasi itu yang penting ada satu aja minimal yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke ya, bisa dipahami kan? Berarti ini relasinya adalah kuadrat dari. Oke. So, yang pertama jawabannya delta. Oke, lanjut lagi. Himpunan P isinya 4 dan 5. Dan himpunan Q isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah titik-titik-titik. Oke, yang dimintakan himpunan pasangan berurutan. Berarti nanti kita mulai dengan kurung kurawal. Lalu buka kurung biasa. 4. Nah, kita cek nih 4 ini dihubungkan ke siapa? Lihat ya, relasinya kan 2 kurangnya. Berarti udah pasti kita cek yang lebih besar dari 4. Kita cek ya, misalnya 4 ke 5. 4, 2 kurangnya dari 5. Salah ya, harusnya kan 4, 1 kurangnya dari 5. Karena 4 ke 5 itu kan jaraknya cuma 1. Berarti 4 itu pasti ke 6. Karena 4 adalah 2 kurangnya dari 6. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi ini 4 hubungannya sama 6. Tutup. Selanjutnya 5. 5 adalah 2 kurangnya dari 7 dong ya kan. Kalau 5, 2 kurangnya dari 7. Karena 5 ke 7 itu jaraknya 2. So ini jawabannya 7. Apakah masih ada? Enggak, karena kan dari P ke Q. P-nya udah habis, berarti udah selesai. Tutup kurung di sini.
Gitu aja. Gampang kan? Oke, lanjut lagi ke soal terakhir. Himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini adalah titik, titik, titik. Karena yang ditanya himpunan pasangan berurutan, maka kita awali dengan buka kurung kurawal. Lalu dibuka kurung biasa. Ingat ya, kalau diagram Kartesius, berarti kan yang disebutin duluan adalah yang X-nya dulu, baru Y-nya. Bisa dipahami ya? Kita cek X yang pertama, ini adalah 1 dong ya kan? Berarti tulis 1. Dipisahin sama koma. Lalu Y-nya di sini 2, berarti 1,2. Tutup. Selanjutnya, ternyata 1 ini juga dipasangkan dengan 3 ya kan? X-nya masih 1 tapi Y-nya beda. Jadi 1,3. Selanjutnya, di sini 2 nggak ada temen kan? Berarti kita skip aja. Next 3. 3 yang ini dihubungkan Y-nya sama dengan 4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4 kayak gitu. Next, kalau 4 kan yang ini. Terus Y-nya ternyata 5. Berarti nanti 4,5. Dan yang terakhir, titik X-nya ada di 5. Ternyata Y-nya ada 1. Berarti X-nya 5, Y-nya 1. Tutup kurung kurawal. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kan yang penting dari himpunan asalnya dihubungkan ke himpunan tujuan. Bedanya sama fungsi, fungsi itu juga menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan tujuan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya, setiap anggota pada himpunan asal harus punya pasangan. 1 aja tapi di himpunan tujuannya. Jadi cuma 1 ya pasangannya. Ingat tuh, jadi itu syarat fungsi. Oke? Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan. Oke? Jadi kalau kalian ketemu di soal matematika ada istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan Pak Beni punya himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya, tujuannya nanti ke himpunan B ya. Misal Pak Beni buatkan relasi-relasinya nih. A1 misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B4. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek. Syarat pertama kan setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek himpunan asalnya ada A1. A1 udah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, A4 sudah dihubungkan juga. Berarti semuanya sudah dihubungkan kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dihubungkannya tepat satu anggota di tujuan. Kita cek lagi nih. A1 dihubungkan ke B2 aja kan? Berarti pas cuma 1 aja kan? Lalu A2 dihubungkan ke B1. A2 cuma dihubungkan ke B1 berarti tepat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2 berarti tepat satu tujuan juga kan? Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4 tepat satu tujuan juga kan? Berarti ini sudah benar. Ini adalah fungsi karena syarat pertama sama syarat keduanya sudah terpenuhi. Kayak gitu. Bisa dipahami kan? Supaya lebih paham lagi Pak Beni kasih contoh lagi nih. A1 Pak Beni hubungkan dengan B1, A2 dihubungkan dengan B3, A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya ya. Syarat pertama, setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya, berarti semua anggotanya. Kita cek, A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan. Tapi A4 belum dihubungkan kan? Berarti karena A4 belum dihubungkan, berarti ini bukan fungsi. Gitu bisa dipahami ya. Satu contoh lagi, misalkan nih, A4 kita hubungkan dengan B4. Apakah ini fungsi? Cek lagi syaratnya. Syarat pertama kan himpunan asalnya harus dihubungkan semua. A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 udah juga kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, dia dihubungkannya tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Si A1 dihubungkan ke B1, berarti tepat satu tujuan kan? Lalu A2 dihubungkan ke B3, juga tepat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2 sama B4. Berarti A3 pasangannya ada 2 nih, ada B2 sama B4. Kan harusnya cuma 1 aja kan pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Oke, gimana kalau kayak gini? Pak Beni punya 2 diagram panah, yang kiri sama yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi? Kalian pikirkan jawabannya, Pak Beni kasih waktu. Silahkan di pause videonya dulu. Oke, kalau udah ketemu silahkan ketikkan jawaban dulu di kolom komentar, kiri atau kanan. Oke? Sebelum Pak Beni kasih jawabannya. Oke ya, sekarang kita bahas yang kiri dulu. Yang kiri ini kita cek, apakah ini relasi? Jelas dong kan? Relasi kan yang penting dia menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Walaupun cuma 1 aja yang terhubung, dia udah relasi. Oke? Jadi yang kiri relasi. Yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi. Jadi dua-duanya ini relasi. Tapi yang fungsi yang mana? Kita cek.
Syarat pertama katanya setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan. Setiap anggota loh ya. Berarti yang di sebelah kiri ini kan A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 belum dihubungkan. Berarti ini salah ya, dia nggak memenuhi syarat dari fungsi. Dan lagi sebenarnya di A3 ini dia punya dua pasangan, di B2 sama B4. Ini juga udah salah, menyalahi semua aturan fungsi. Oke, jadi yang kiri ini bukan fungsi. Yang kanan apakah dia fungsi? Kita cek. Semua anggota di himpunan asalnya kita cek ya. A1 ada teman, A2 ada teman, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, dia harus punya satu pasangan di himpunan tujuan. Nah, A1 punya pasangan di B3, cuma B3 aja kan, berarti pas cuma satu pasangan. A2 cuma punya pasangan di B1, A3 pasangannya di B2, dan A4 pasangannya di B1. Mereka semua masing-masing punya tepat satu pasangan aja kan. Berarti yang ini fungsi, karena dia memenuhi semua syaratnya. Jadi setiap anggota asalnya dia punya teman, dan pasangannya emang cuma satu. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Nah, sebelum pembahasnya, Pak Beni mau mengajak kalian untuk melihat diagram panah yang di sebelah kanan ini. Oke ya? Nah, coba perhatikan baik-baik diagram panah ini. Di sini ada himpunan A sebagai himpunan asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai tujuannya. Kalau kalian perhatikan, kan ini dari A ke B. Himpunan A ini karena dia merupakan himpunan asal, ini yang dimaksud dengan domain. Oke, domain itu adalah daerah atau himpunan asalnya. Jadi kalau misal ditanya domain dari diagram panah ini, ya kita sebutin himpunan A, yaitu isinya adalah A1, A2, A3, sama A4 gitu. Jadi domainnya itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Kodomain merupakan daerah tujuannya, himpunan tujuan, berarti tujuannya kan ke si B kan. Nah, nama lainnya nanti adalah daerah kawan, oke ya. Jadi daerah kawan atau daerah tujuan itu sama aja maksudnya. Jadi kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan B dong ya kan. Isinya adalah B1, B2, B3, dan B4 kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita lihat range. Range artinya daerah hasil. Hasil berarti ada di tujuan dong ya kan, nggak mungkin ada di asal. Jadi kita cek daerah tujuannya. Di daerah tujuan ini A1 kan dipasangkan ke B3, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B2, A4 ke B1 lagi. Berarti B4 kan nggak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan ini nggak masuk ke dalam range. Jadi daerah hasil itu adalah pasangannya aja. So di sini daerah hasilnya atau range-nya nanti adalah B1, B2, sama B3 aja. Gitu, oke ya. Jadi B4 nggak dimasukin karena dia nggak punya pasangan. Kalau B4 punya pasangan, berarti range-nya nanti dimasukin juga B4. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Di sebelah kiri ada diagram Kartesius, di tengah ada diagram panah, di sebelah kanan ada HPB atau himpunan pasangan berurutan. Kita cek aja satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling kiri yaitu diagram Kartesius. Ingat, di diagram Kartesius, sumbu X itu merupakan daerah asal, sedangkan sumbu Y merupakan daerah tujuan ya. Jadi kita cek dulu, syarat fungsi kan semua anggota di daerah asal harus punya pasangan, tapi satu aja di himpunan tujuannya. Sekarang kita cek. Di himpunan asal berarti kan mulai dari satu ada pasangannya dong ya kan. Tapi dia pasangannya ada dua. Berarti ini udah menyalahi aturan fungsi kan sebenarnya. Ini aja udah pasti salah nih, ini bukan fungsi. Lalu anggota lain misalnya dua malah nggak ada pasangannya. Berarti ini jelas bukan fungsi. Bisa dipahami ya. Lanjut ke tengah. Di sini ada diagram panah. Kita cek nih. Himpunan asalnya kan si A. Nah, di A ini ada A1 sampai A4. A1 ada teman, A2 ada, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua, pasangannya harus satu aja. Si A pasangannya cuma di B3, berarti udah benar. A2 pasangannya cuma di B1, udah benar. A3 pasangannya di B2, udah benar. A4 pasangannya di B1 aja, berarti udah benar juga kan? Sehingga yang ini merupakan fungsi. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Himpunan pasangan berurutan yang atas dulu. Kalau mau ngecek himpunan pasangan berurutan, ini jauh lebih gampang apakah dia fungsi atau enggak. Kita cek aja daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Kita cek ya. Ini kan daerah asal itu daerah yang disebutin pertama kali atau bilangan yang disebutin pertama kali. Jadi di sini yang disebutin pertama kali berarti si A, si B, sama si C. A, B, C beda semua kan? Berarti ini udah pasti fungsi. Oke ya, bisa dipahami kan? Selanjutnya HPB yang kedua nih yang di bawah. Di sini daerah asalnya ada A, ada A lagi, baru C.
karena daerah asalnya ada yang sama, ini pasti bukan fungsi. Gampang kan ya? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut lagi. Nah, soal kayak gini tuh sebenarnya lumayan sering muncul di soal-soal tentang fungsi. Jadi kalian dikasih gambar grafik gitu, terus diminta menentukan manakah yang merupakan fungsi. Oke ya. Nah, di sini Pak Beni akan bahas. Di sebelah kiri ada grafik, sebelah kanan juga ada grafik. Kira-kira mana yang fungsi? Kita cek yang sebelah kiri dulu ya. Ingat, fungsi itu memetakan semua anggota daerah asal kepada tepat satu aja di tujuan. Kita misal contoh aja ya, Pak Beni ambil daerah asalnya titik yang ini. Nah, pasangannya kan cuma di sini doang kan. Lalu kalau misalnya daerah asalnya di sini, pasangannya cuma di sini aja kan. Nah, kalau kalian ambil titik manapun daerah asalnya, pasangannya pasti cuma satu aja. Misal titiknya yang ini, pasangannya kan pasti yang di sini kan. Nggak ada pasangan lain lagi kan. Nah, ini berarti disebut dengan fungsi. Gitu. Bisa dipahami kan? Selanjutnya coba kita lihat grafik yang kedua. Misal Pak Beni ambil titik yang ini deh. Titik ini pasangannya nanti kan berarti di sini satu, tapi di bawah juga bisa kan di sini satu. Jadi untuk satu titik ini aja pasangannya ada dua. Ingat, kalau fungsi pasangannya nggak boleh dua. Jadi fungsi itu pasangannya wajib cuma satu aja. Oke, berarti yang ini bukan fungsi. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat tadi di awal video Pak Beni udah sebutkan bahwa pemetaan itu adalah nama lain dari fungsi. Oke ya. Di sebelah kiri ada diagram Kartesius, di sebelah kanan ada HPB. Kita mulai dari Kartesius dulu. Nah, yang ditanya sekarang domain. Domain, Pak Beni singkat D besar aja ya. Ingat, kalau di diagram Kartesius, domain itu berarti kan yang ada di sumbu X. Berarti kita cek nih, yang ada di sumbu X pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini domainnya udah selesai. Lanjut, kodomain. Kodomain berarti kan daerah tujuan atau daerah kawan. Daerah tujuan atau daerah kawan pada diagram Kartesius berarti yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu ya 1, 2, 3, 4, 5 juga kan. Berarti nanti kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut lagi, sekarang yang ditanya range-nya. Range itu kan berarti daerah hasil. Kita cek aja daerah hasilnya. Yang pertama di sini dong ya kan, 2 berarti. Lalu yang ini 5. Lalu yang ini 4. Lalu yang ini 2, sama semua ya, ini 2, terus ini 2 lagi. Berarti range-nya 2, 5, 4. Kalau kita susun dari yang paling kecil, berarti daerah hasilnya nanti adalah 2, 4, dan 5. Kayak gitu. Udah selesai. Lanjut ke sebelahnya, himpunan pasangan berurutan. Ingat, domain selalu yang disebutin pertama kali ya. Nah, yang disebutin pertama kali kan A, B, dan C. Berarti domainnya A, B, C. Lalu kodomainnya. Kodomainnya ya tujuannya 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3. Lalu range-nya. Karena semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domainnya, maka range-nya sama dengan kodomain. Jadi kan 1, 2, 3 itu punya pasangan semua kan. Jadi ini juga disebut range-nya. So range-nya 1, 2, 3 juga. Oke ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Semoga dari video pembelajaran yang tadi kalian dapat memahami dengan sebaik mungkin. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian salin semua materi yang ada di video pembelajaran tadi ya. Kalian salin di buku catatan kalian. Salin dengan rapih, jangan lupa harus di buku catatan. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengirim tugas tepat waktu. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.